Halo sobat investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Masih seputar dividen, di mana emiten saham yang akan membagikan dividen dengan cum-date-nya tanggal 4 Juli ya 2023. Nah ini part 2-nya ya, di mana masih ada dua nih yang jumbo, yieldnya jumbo ya, maksudnya di atas bunga deposito. Nah kenapa part 2? Karena sebelumnya minggu lalu ya, semingguan lalu saya juga sudah membuat video dividen dengan cum-date di 27 Juni kalau nggak salah ya, sampai dengan tanggal 3 dan 4 Juli ya. Nah ini part satunya berarti 4 Juli di video ini ya. Nanti silakan teman-teman cari di mana ya, cari aja di search ya, atau nanti saya kasih linknya di kanan atas ini. Oke, kita mulai saja cum-date 4 Juli yang bagian kedua ya. Oke, yang pertama nih ada ASIO ya, Teradata Indonesia ya, perusahaan yang membuat laptop ya ini kalau nggak salah ya. Dimana bisa lihat di sini revenue tahun 2022-nya itu sama dengan 2021, tapi profitnya turun banyak ya, 34% nih di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Dan di kuartal 1 2023-nya revenue-nya itu 145,6 miliar. Jadi kalau di setahun kan itu hanya 582 miliar ya. Jadi turun banyak nih dari 1,5 triliun menjadi 582-an miliar ya. Tapi itu dengan catatan kalau performance kuartal 2, 3, 4-nya itu sama dengan kuartal 1-nya ya. Dan net profitnya juga kalau di setahun kan itu hanya nggak sampai 30 miliar ya. Jadi turun banyak dibandingkan tahun 2022 yang 87 miliar, 87,8 miliar. Nah, bagaimana dengan rasionya ya? Jadi dengan laporan keuangan kuartal 1 2023 itu PR-nya di 28,68 ya. Tinggi sekali ya, 28,8. Ya karena profitnya turun ya. Lalu PBV-nya di 1,69, ROE-nya 5,86 ya. DER-nya juga lumayan tinggi ya, 106% alias 1,06. Oke, nah ini chart dari ASIO ya. Nah, ini ASIO ini baru IPO ya di 2022 berarti ya, 2022. Ya, dan sejak awal 2003 ya itu downtrend ya sampai dengan bulan bulan April lah. Nah bulan April mulai sideways sampai dengan sekarang ya. Oke, nah ini tadi dividen lagi. IPO-nya di tanggal 20 Juli ya 2022, di mana di harga 140, dan harga di saat ini di tanggal 27 Juni kemarin itu di 148 ya. Dan dia akan membagikan, ASIO ini akan membagikan dividen Rp6, sehingga kalau dibagi dengan harga sahamnya termasuk tinggi ya, 4,05% nih. Walaupun tadi profit di tahun 2022-nya turun banyak ya dibandingkan 2021. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya ya, Daria Varia Laboratoria ya, yang berhubungan dengan kesehatan ya, pharmaceutical ya, dengan kode ticker DVLA ya. Dimana revenue DVLA ini ya bisa dianggap sama lah ya dengan tahun 2021, hanya naik sekitar 0,85% ya, dan profitnya juga naik sedikit saja, hanya naik 1,96% ya. Sedangkan di kuartal 1 2003-nya itu revenue-nya turun 20% ya dibandingkan kuartal 1 2022, dan profitnya juga turun 55% ya dibandingkan profit di kuartal 1 2022. Nah, PR dari DVLA ini bisa lihat sini 8,89, PBV-nya 1,47, ROE-nya lumayan besar ya, 16,21%, dan hutangnya sedikit ya, dengan DER hanya 0,4 ya. Oke, DVLA ini juga downtrend ya sejak tahun lalu nih ya, sejak Januari Februari tahun lalu downtrend terus sampai bulan Maret ya. Nah, sejak itu sideways nih ya sampai saat ini. Saya jelas ini DVLA termasuk emiten yang rutin ya membagikan dividen ya, bahkan di saat pandemi pun ya, ini 2021, 2022 DVLA tetap membagikan dividen ya. Dimana tahun ini ya dividen dibagikan itu Rp78, dan harga saham di tanggal 27 itu Rp1.960, sehingga dividen yieldnya
Lumayan ya, 3,98%. Oke, lanjut ke emiten berikutnya, Duta Pertiwi Nusantara dengan kode ticker DPNS, di mana pendapatan DPNS ini naik 36% ya di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021, dan profitnya naik 19% ya. Di kuartal 1 sayangnya revenue-nya turun ya 14% dibandingkan kuartal 1 2022, dan net income-nya juga turun ya 19%. Nah, bagaimana dengan rasio DPNS ini? Bisa dilihat di sini PR-nya masih bisa dibilang rendah ya, 6,91. Di mana pada tahun 2020 dia sempat menyentuh sampai 23 nih ya. Jadi saat ini 6 ini ya, kalau dilihat historinya 6 banding 23 ya termasuk masih rendah nih PR-nya. PBV-nya 0,4 ya, dan memang selalu di sekitar situ saja PBV-nya. Dan ROE-nya 5,78% dengan hutang yang cukup sedikit ya, karena DER-nya hanya 0,15. Oke, DPNS ini ya sideways lah ya, sejak awal tahun dia berkisaran di harga situ saja ya, 350 sampai dengan berapa tuh, 450-an ya. Oke. DPNS ini juga ya, walaupun jarang terdengar tapi dia ternyata rutin ya membagikan dividen ya. Hanya 2021 nih dia bolong nih ya, mungkin karena pandemi ya. Nah, di tahun ini dia dividen payout ratio-nya tuh 17,36% ya, sehingga dividennya itu adalah Rp15. Harga saham terakhir itu di tanggal 27 Rp412, sehingga dividen yield-nya lumayan juga nih, 3,98. Oke, berarti dari tadi nih yield-nya lumayan semua ya, DVLA, DPNS, dan juga ASIO ya. Oke, sebelum kita lanjut ke emiten-emiten lainnya, silakan untuk teman-teman yang baru saja mampir di channel ini untuk subscribe channel ini dan tekan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan info-info terkait dividen saham maupun analisa terkait emiten-emiten saham di Indonesia ya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Oke, mari kita lanjut. Nah, emiten berikutnya, emiten es krim ya, yang sudah cukup terkenal di Indonesia, Campina dengan kode ticker CAMP ya, CAMP, di mana profit Campina ini di tahun 2022 naik ya, pendapatannya 10% dan profitnya naik 22%. Keren juga nih ya, Campina ya. Lalu di kuartal 1 2003 juga revenue naik 4% dibandingkan kuartal 1 2022, dan profitnya naik ya 22% dibandingkan profit di kuartal 1 2022. Kita lihat rasio dari Campina ini, di mana PR-nya 16,49 ya. Di mana tahun 2017 dia sampai 161 nih ya. Oke, lalu pernah juga sampai 40 kali ya. Nah, kalau dibandingkan 40 kali ya 16 masih termasuk rendah ya. Di mana PBV-nya 2,25 ya. Oke, di mana tahun-tahun sebelumnya itu di bawah 2 ya. Ya, kecuali di tahun 2017 nih ya, PBV-nya sampai 8,32 ya. Dan ROE-nya lumayan besar ya, 13,65%, dan DER-nya juga rendah ya, alias hutangnya sedikit, hanya 14% dibandingkan ekuitasnya. Oke, di mana Campina ini sedang berusaha nih ya, dia break resisten di harga ini nih. 384-an ya. Sudah berhasil break sih sebenarnya ya. Iya, udah berhasil break nih ya. Menarik untuk dinantikan apakah bisa bertahan ya di harga di atas 382, 384 ya. Kalau bisa bertahan ada kemungkinan naik lagi ya. Apalagi tadi laporan kuartal satunya lumayan ya, profitnya naik berapa persen tadi ya? 20-an persen ya. Oke. Dimana Campina ini juga baru IPO di tahun 2017 ya, baru 6 tahun ya. Dimana setelah dia IPO ya 2018 dia langsung membagikan dividen ya secara rutin, kecuali tahun 2020 ya. Oke, dan dividen payout ratio-nya tahun ini 97% ya. Terus tahun lalu tuh sampai 207% tuh ya. Makanya di tahun lalu itu dividennya besar ya, Rp35, dan saat ini hanya Rp20 nih yang akan dibagikan di tahun 2023. Di mana harga Campina
terakhir tuh Rp378, sehingga dividennya ya termasuk jumbo ya, karena dividen yieldnya 5,29%. Menarik juga nih untuk dimasukkan ke watchlist ya, Campina. Oke, kita lanjut ke emiten berikutnya ya, Indospring dengan kode ticker INDS. Dimana Indospring ini produsen ya, suku cadang otomotif, khususnya suspensi ya, per ya, leaf spring dan juga coil spring. Dimana revenue Indospring ini di 2022 itu naik 21% dibandingkan 2021, dan profitnya naik ya 32% dibandingkan tahun 2021. Ya mungkin dia sejalan dengan kenaikan ini ya, penjualan mobil motor ya, dimana kayak Astra ASI ya juga profitnya di 2022 naik ya. Oke, kemudian bagaimana kuartal satunya? Kuartal satunya performanya masih sangat baik ya, dimana pendapatan naik 20% dan 33% ya dibandingkan kuartal 1 2022, dan profitnya naik 79% dibandingkan profit di kuartal 1 2022. Lalu kita lihat juga rasio PER dari Indospring ini ya lumayan kecil ya, 6,28, karena dia tahun 2022 sempat sampai 22 tuh ya. Terus sebelumnya juga 15 13 ya. Jadi termasuk rendah juga ini PER 6,28 dibandingkan historinya. Dan PBV-nya juga 0,49 saja ya, dimana dia sempat sampai ke 0,66 nih di tahun 2018. ROE-nya lumayan 7,84 dan DER-nya juga rendah ya, 0,28. Oke, bisa lihat Indospring ini volume itu sempat ini ya 2019 berarti ya, sempat banyak gitu, habis itu tipis-tipis gini ya volumenya ya. Oke. Dan dia cenderung sideways lah ya, sideways di antara berapa tuh 2.500-an sampai ke bawahnya berapa 1.800 ya. Oke, tapi lumayan ya kalau diikutin naik turun ya, dari 1.800 ke 2.500-an. Oke, bagaimana histori Indospring? Ternyata Indospring juga rutin ya membagikan dividen ya. Ya pandemi juga dia membagikan dividen ya di sini ya. Oke, nah tahun ini Indospring akan membagikan 31,22% dari laba profit 2022-nya. Nah, itu berarti sejumlah Rp100, di mana harga Indospring di tanggal 27 itu 2.310 ya. Sehingga dividen yield-nya juga lumayan ya, 3,64%. Oke, emiten berikutnya nih ya, Jasa Armada Indonesia, salah satu BUMN ya di bidang logistik nih ya. Logistik shipping ya, ya itulah ya, IPCM ya. Di mana pendapatan IPCM di 2022 itu naik 19,5% dan profitnya naik 10%. Bagaimana kuartal 1 2023-nya? Ya, performanya masih baik sekali ya, karena revenue naik 36% dan profitnya naik 25% dibandingkan kuartal 1 2022. Dimana per IPCM ini ya 8,26 ya, bisa dibilang rendah karena kalau lihat historinya 5 tahun terakhir dia sempat sampai ke 23 kali sampai 35 kali ini ya. Lalu PBV-nya 1,21, ROE-nya lumayan besar ya, 14,74 dan DER-nya juga rendah. Oke, nah IPCM ini juga bisa dibilang sedang uptrend kecil lah di sini ya sejak awal April ya. Oke, jadi menarik untuk menantikan apakah dia bisa break resisten. Ya, ini bisa dibilang ini double top ya, karena berarti ini resistennya cukup kuat nih ya. Kalau dia bisa tembus harga ini berarti lumayan menarik ya untuk melihat kelanjutan dari IPCM, karena kuartal satunya juga profitnya tadi naik berapa ya? 25% ya, lumayan ya. Jadi kalau nanti kuartal 2-nya keluar ya dan performance-nya masih bagus, ini menarik juga IPCM ya untuk dimasukkan ke watchlist, karena dia juga rutin ya membagikan dividen ya sejak 2018 sampai 2 tahun ini. Dia biasanya 2 kali ya, karena ada dividen interim nih kayaknya. Di Desember ada dividen interim di tanggal 5 Juli ini ya. Cum date-nya 4 Juli ya, ini expire date-nya ya. Itu adalah dividen final ya.
Jadi dividen finalnya akan dibagikan Rp17,74, di mana harga di tanggal 27 itu hanya Rp296, sehingga dividen yieldnya juga jumbo nih ya, 5,99%. Oke, dan PCM ini 4 tahun terakhir nih dividen payout ratio-nya di sekitar angka segitu ya, 75% sampai dengan 80%, sehingga kita bisa mudah memprediksi ya akan seberapa besar dividennya. Jadi kalau kita udah punya laporan keuangan di kuartal 4 tuh kita bisa memprediksi sedikit banyaknya dividennya totalnya berapa gitu ya. Oke, berarti ini saham terakhir ya, IPCM ya. Nanti ada video berikutnya ya, ada tanggal 7 Juli juga ada beberapa emiten yang cukup menarik ya dividen yieldnya. Untuk tanggal 4 Juli hanya sampai di sini. Demikian saja informasi dari saya, semoga berguna untuk teman-teman. Semoga teman-teman sehat selalu juga. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam jelata.